Kue kering coklat kacang. Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Siapa yang gak suka coklat apalagi dipadukan dengan yang namanya kacang? Ini sudah jadi pasangan yang sangat cocok dan serasi apalagi dibikin kue kering untuk ide isian toples nanti pada saat lebaran. Nah, kebetulan sekali hari ini saya bikin kue coklat kacang yang sangat simpel dan mudah cara bikinnya. Langsung aja. Pertama, siapkan wadah yang cukup kecil karena di sini saya mau seduh kopi. Siapkan 1 saset kopi kecil instan seperti ini, tambahkan dengan 1 sendok makan air panas, aduk sampai larut dan tercampur dengan merata. Selanjutnya sisihkan. Nah, bahan kue keringnya seperti kue kering yang lainnya, siapkan margarin dan juga butter. Ini saya mix sebanyak 180 gram, boleh 50-50 atau boleh 80-nya butter, 100-nya margarin, jadi opsional aja. Tambahkan 60 gram gula halus, masukkan ke dalam satu wadah, diikuti dengan memasukkan sejumput garam. Sedikit saja untuk mengikat rasa dan jadi nanti rasanya lebih keluar lagi. Tambahkan juga 1 butir kuning telur. Pakai kuningnya saja, masukkan ke dalam wadah, aduk perlahan menggunakan whisker. Cukup mengaduknya menggunakan whisker saja, tidak perlu menggunakan mixer. Aduk sampai tercampur dengan merata. Nah, jika dirasa sudah tercampur merata seperti yang ada di video, selanjutnya saya akan masukkan 2 sendok teh coklat bubuk ke dalam wadah, diikuti dengan memasukkan kopi yang tadi sudah diseduh di awal. Masukkan keduanya ditambah dengan susu bubuk. Untuk susu bubuk saya gunakan sebanyak 1 sendok makan. Masukkan juga tepung maizena. Untuk tepung maizenanya saya pergunakan sebanyak 24 gram maizena. Aduk semua bahannya kembali sampai tercampur dengan merata. Masih menggunakan whisker saja, jadi membuat kue kering mengaduknya cukup menggunakan whisker saja. Nah, supaya rasa coklatnya nanti lebih keluar, akan saya tambahkan sedikit pasta coklat kurang lebih sekitar setengah sendok teh. Pasta coklat masuk, aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan merata supaya nanti nggak ada rasanya yang pahit kalau misalnya nggak tercampur dengan merata. Baru selanjutnya masukkan bahan kering seperti tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya pergunakan sebanyak 300 gram. Saya gunakan tepung terigu pro rendah atau kunci biru. Aduk semua bahan. Di sini mengaduknya boleh menggunakan tangan supaya lebih mudah dan gampang. Karena kalau menggunakan whisker nanti cukup susah dan juga berat. Aduk sampai benar-benar tercampur merata dan adonannya mulai bisa dipulung seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tandanya adonannya sudah siap untuk dicetak. Mencetaknya saya pergunakan sendok takar ukuran 5 ml, tinggal diambil aja, kemudian diratakan dan dipulung bulat-bulat seperti membuat nastar pada umumnya atau kue kering yang berbentuk bulat yang lainnya. Ulangi step yang ini sampai semua adonannya habis atau selesai dipulung dan dibentuk bulat-bulat. Selesai mencetak atau membulatkan adonan, selanjutnya saya siapkan bahan tambahan yaitu kacang cincang. Adonan yang sudah dipulung atau dibulat-bulatkan tadi kemudian dicelupkan ke putih telur. Jadi putih telurnya jangan dibuang ya, karena akan digunakan untuk pencelup adonan. Celupkan ke putih telur, selanjutnya masukkan ke kacang cincang. Nah, pada step yang ini bisa dilakukan banyak-banyak seperti ini, jadi tidak perlu satu persatu, tinggal digoyang-goyang saja. Dan kalau semua permukaan adonan sudah menempel ke kacang, tinggal ambil satu persatu dan sedikit ditekan, cukup tekan sedikit saja supaya menempel dan tidak mudah lepas.
Jika sudah, kemudian siapkan ring bulat kecil dan juga sendok takar ukuran yang paling kecil. Taruh adonan di dalam tengah ring, kemudian tekan menggunakan sendok takar yang paling kecil dan ini dia hasil akhir dari adonan kue keringnya yang sudah selesai dibentuk. Boleh juga menggunakan alat atau bahan yang ada di rumah. Ulangi step yang ini sampai semua adonannya selesai dibentuk ya, sampai habis semuanya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya tinggal dipanggang atau di oven. Jangan lupa panaskan oven 10 menit sebelum digunakan. Pastikan memasukkan adonan, posisi oven sudah ready dan sudah siap di suhunya. Panggang adonan di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Nah, setelah berjalan kurang lebih sekitar 15 menit di sini, karena saya menggunakan dua tingkat, jadi akan saya pindahkan bagian bawah ke atas, begitupun yang bagian atas akan saya pindahkan ke bawah supaya matangnya merata dan warnanya nanti hasilnya juga cantik. Kemudian lanjut panggang kembali sampai matang atau sampai waktunya menunjukkan 30 menit sisanya. Setelah 30 menit berlalu, ini dia hasilnya. Ini sudah harum sekali dan juga sudah matang, jadi langsung aja dikeluarkan dari oven. Untuk selanjutnya tunggu sampai kue keringnya ini setengah hangat atau tidak terlalu panas. Jika sudah dirasa tidak terlalu panas, kemudian saya akan taruh selai coklat di bagian tengahnya. Untuk selai coklatnya, ini seberapa banyak disesuaikan aja dengan besar kecilnya lubang yang tadi sudah dibuat. Isi ke semua permukaan atau ke bagian tengah kue kering. Selanjutnya, jika sudah, ini bisa dipanggang kembali. Untuk memanggangnya masih dengan suhu yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Cukup panggang dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit ini dia hasilnya, kue keringnya sudah matang, aromanya wangi sekali, coklat dan juga kacang. Pecinta kacang dan juga coklat ini wajib banget cobain kue kering yang satu ini dan hasilnya garing, renyah, coklatnya benar-benar terasa. Begitu pula dengan kacangnya. Dan ini dia hasilnya teman-teman dan bunda-bunda semuanya, kue kacang coklat ala saya. Gimana cara membuatnya? Cukup mudah dan simpel bukan? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa cobain resep ini di dapur bunda dan teman-teman semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum.